mohon putuslah Roh Kudus-Mu agar menjadi pikiran dan hati kami, sehingga kami mampu mendengarkan sabda-Mu, memahami kehendak-Mu, serta melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita semua membuka kitab suci Injil Matius bab 10 ayat 13 sampai 15. Marilah kita baca bersama-sama. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti orang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya meminta kesediaan dari salah satu teman-teman untuk membacakan Injil tersebut. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca kitab suci, marilah kita melihat ketegasan sebagai refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terakhir ada sebagian keluarga besar yang bilang biar tahun depan baru saja supaya bisa buat acara. Tapi Bapak tidak mau. Bapak bilang biar sambut baru kita doa bersama saja, yang penting sambut baru. Di situ saya tahu bahwa mungkin Tuhan sendiri atau Roh Kudus sendiri hadir dalam diri Bapak. Meskipun acaranya tidak begitu mewah, yang penting adalah seperti tadi, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Apapun itu tidak boleh menjadi halangan untuk kita semua. Terus Dari pengalaman teman kita menerima bahwa mengatakan waktu dia mau sambut baru itu dia mengalami kebutaan yang berbeda. Akan tetapi dia dengan penuh keyakinan dia tetap percaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan mengikuti sambut baru. Pada teman lain yang memiliki pengalaman, saya persilakan. Keluarga dari Bapak ini kayak tidak mau menerima mama gitu. Jadi kayak mama tidak mau bisa dari Bapak. Mama juga tidak ada yang bertemu itu, hanya dari kalimat ini mama tiap malam menangis begini. Mamanya berdoa, mama mengajak pertolongan Tuhan. Dari situ mulai seiring berjalannya waktu, keluarga dari Bapak benar-benar mau pelan-pelan. Dari ayat ini
masuk ke dalam rumah, ini di nenek ini sebut satu nama. Anak ini tiba-tiba diam, untuk sebentar dia diam karena dia sakit, dia mentret. Namanya juga kecil itu mau masa pertumbuhan itu kan banyak kayak harus dia lewatnya sakit ini. Dan persatu kan dia mentret jadi sudah 1 minggu. Dan selama 1 minggu saya mencari itu anak. Dan 1 hari saya tidak datang rumah. Tiba-tiba pada tetangga tiba-tiba bisa masuk. Anak ini kan selama berhari-hari tidak menangis. Tiba-tiba saya masuk, langsung neneknya bilang, "Om sudah." Tiba-tiba anak langsung menangis. Om sudah dia menangis. Di situ saya merasa kayak terpukul juga. Hanya dan tidak datang rumahnya 1 hari, tapi anak kecil baru 2 bulan bisa merindukan saya sebagai omnya, di mana dalam sisi ia merindukan kasih sayang dari orang-orang terdekat. Maka dari ayat ini, di mana Yesus mengajarkan saya bahwa saya itu banyak dekat dengan anak kecil, dan memang kasih saya untuk anak-anak kecil itu paling besar.